Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Fatih Uraihan dari kelompok 5 Praktikum Perancangan Teknik Industri. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai cara untuk menentukan Capacity Requirement Planning atau CRP. CRP itu sendiri merupakan proses penentuan jumlah tenaga kerja dan mesin yang dibutuhkan untuk menyelesaikan kegiatan produksi. Input dari CRP itu berupa setup time dan runtime. Ini diperoleh dari modul-modul sebelumnya. Selanjutnya juga ada berupa POREL atau Plan Order Release dari metode MRP yang terpilih. Untuk metode terpilih sendiri di sini adalah metode algoritma Wagner-Witten. Kemudian nilai Porel ini, nilai plan order release ini akan kita masukkan ke dalam tabel plan order release untuk tiap-tiap komponen. Di sini terdapat dua komponen yaitu Cap Triplex dan Triple Garpu. Kemudian masukkan saja untuk nilai plan order release-nya itu untuk periode pertama. Begitu untuk sampai periode ke-20. Selanjutnya juga untuk komponen triplex garpu dimasukkan plan order release dari periode pertama hingga periode ke-20. Setelah memasukkan nilai dari plan order release, barulah kita masuk ke langkah-langkah untuk menentukan CRP. Langkah pertama yaitu dengan menentukan setup time-nya. Di sini terdapat beberapa tabel. Eh, untuk tabel paling kiri itu ada berupa stasiun kerja untuk masing-masing komponen. Di sini untuk komponen Cap Triplex dan Triple Garpu memiliki stasiun kerja pembuatan pola, pemotongan, dan pengeboran. Lalu kemudian untuk memasukkan waktu setupnya, di sini karena terdapat dua produk yaitu CLTA dan CLTB, makanya untuk menentukan waktu setupnya itu dengan cara menambahkan setup time untuk stasiun kerja di Cap Triplex, di komponen Cap Triplex ditambahkan dengan setup time di pembuatan pola pada Cap Triplex pada CLTB. Kemudian nilai ini akan kita konversikan ke dalam skala detik, makanya akan dibagi dengan 3.600. Begitu untuk seluruh waktu setup tiap-tiap SK. Setelah mendapatkan waktu setup untuk tiap-tiap SK di dua komponen ini, maka langkah selanjutnya kita dapat menentukan setup time-nya dari tiap-tiap periode. Di sini kita untuk menentukan periodenya itu apabila terjadi pesanan pada periode tersebut, maka kita akan memasukkan nilai setup time-nya. Dapat dilihat di sini pada komponen Cap Triplex. Pada periode ke-6 dan periode ke-13 terjadi pemesanan, maka kita akan memasukkan nilai tersebut. Namun di sini saya akan menggunakan fungsi if pada Excel, di mana fungsinya apabila nilai dari komponen pada periode tersebut dipesan lebih besar dari nol, maka nilainya adalah waktu setupnya. Namun apabila lebih kecil dari nol, namun apabila nilainya salah, maka nilainya adalah nol. Di sini kita akan mengunci nilai dari waktu setupnya dan dapat di-drag hingga ke periode ke-20. Dapat dilihat di sini pada periode ke-13 dan periode ke-6 terdapat waktu setup 0,03 detik. Hal ini menandakan terjadi pesanan pada periode tersebut. Begitu untuk periode-periode selanjutnya untuk masing-masing SK.
Ya untuk triplex karpu tuh if karpu lebih besar dari nol. Baik, setelah mendapatkan nilai dari tiap-tiap periode, oh, baik setelah mendapatkan nilai dari tiap-tiap periode, maka kita dapat lanjut ke langkah selanjutnya, yaitu untuk menentukan runtime dari masing-masing SK untuk tiap-tiap komponen. Dapat dilihat di sini terdapat kolom waktu runtime, run up time. Di sini kita dapat mendapatkan nilainya dari waktu runtime yang telah kita peroleh sebelumnya, yaitu pada waktu pembuatan pola cup triplex itu terdapat sebesar ini yang kita akan konversi ke dalam detik dengan membagi 3.600. Begitu untuk seluruh waktu runtime. Selanjutnya, setelah mendapatkan masing-masing waktu round up-nya, kita dapat menentukan waktu untuk runtime di tiap-tiap periodenya. Sama seperti sebelumnya, apabila terdapat pesanan di periode tersebut, maka kita akan memasukkan nilai dari waktu round up-nya dikali dengan berapa pesanan yang dipesan pada periode tersebut. Contohnya pada periode ke-6 untuk pembuatan pola di komponen cup triplex itu terdapat pesanan, maka kita akan mengalihkannya dengan waktu run up-nya. Di sini kita menggunakan fungsi if apabila nilai pada periode tersebut lebih besar dari nol, maka kita akan mendapatkan waktu run up-nya dikali dengan waktu banyaknya pesanan pada periode tersebut. Di sini kita akan mengunci untuk waktu run up-nya, dan apabila nilainya salah, maka nilainya adalah nol. Lalu kita drag ke periode 20 dan dapat kita lihat pada periode ke-6 dan periode ke-13 diperoleh waktu runtime-nya sebanyak ini. Begitu untuk periode-periode selanjutnya.
Baik, setelah mendapatkan nilai dari runtime, barulah kita dapat melanjut ke langkah selanjutnya, yaitu untuk total waktu yang dibutuhkan. Di sini, waktu total waktu yang dibutuhkan itu terdapat kolom waktu setup ditambah waktu runtime. Jadi di sini kita akan menambahkan waktu setup dan waktu run up yang telah diperoleh untuk tiap-tiap SK untuk masing-masing komponen. Jadi untuk pembuatan pola pada Capture Flag dengan menambahkan waktu setup pada setup time ditambah dengan waktu run up. Begitu untuk selanjutnya. Kemudian, untuk kolom periode dari 1 sampai 20, itu kita menambahkan masing-masing periode, tiap-tiap periode dari tiap-tiap SK untuk masing-masing komponen. Seperti pada periode pertama, yaitu pada kolom SK pembuatan pola Capture Flag periode pertama, kita tambahkan dengan eh, kolom SK di tabel runtime untuk periode pertama dari SK pembuatan pola pada komponen Capture Flex. Begitu untuk selanjutnya. Kemudian, setelah mendapatkan total waktu yang dibutuhkan, barulah kita dapat menilai apakah kapasitas pada SK tersebut memenuhi. Jadi, terdapat kolom keterangan untuk jam kerja, tenaga kerja, waktu produksi, kapasitas tersedia, overtime, kapasitas tersedia ditambah overtime. Untuk jam kerja, untuk tiap-tiap periode itu sebanyak 8 jam merupakan kapasitas maksimal kerjanya yang telah kita dapatkan dari modul-modul sebelumnya. Selanjutnya pada kolom tenaga kerja, kita memperoleh sebanyak 2 tenaga kerja yang telah kita hitung sebelumnya pada modul-modul sebelumnya. Itu sama untuk setiap periode, sebanyak 2 tenaga kerja. Kemudian waktu produksi kita peroleh dengan cara menambahkan masing-masing eh, total waktu yang dibutuhkan dari tiap-tiap SK. Contohnya di sini kapasitas SK pertama, berarti SK pertama merupakan SK pembuatan pola. Maka kita akan menambahkan tiap-tiap waktu periode pada SK yang dibutuhkan. Di sini ada 2 buah SK satu pembuatan pola, maka kita akan menambahkan ini dan pada SK pembuatan pola pada komponen triples garpu. Begitu untuk seterusnya. Kemudian, kapasitas tersedia dapat diperoleh dengan cara mengalihkan jam kerja dengan tenaga kerja, sehingga nilainya akan sama untuk setiap periode. Terakhir, sebelumnya terdapat overtime. Overtime ini kita peroleh dengan cara membagi 18 dibagi dengan 5. Nilai 18 merupakan total waktu lemburnya untuk selama seminggu. Sedangkan 5 merupakan total hari kerja dalam seminggu. Setelah membagi nilai ini, kita akan mengalihkan nilai tersebut dengan total tenaga kerja. Di sini total tenaga kerjanya adalah 2, maka kita memperoleh overtime-nya adalah 7,2, dan ini adalah sama untuk setiap periodenya. Terakhir, kapasitas tersedia untuk overtime, menambahkan kapasitas tersedia yaitu 16 dengan overtime yang tersedia yaitu 7,2. Ini sama untuk setiap periode.
Lanjut untuk kapasitas SK kedua. Jam kerja sama seperti sebelumnya yaitu 8. Lalu ada tenaga kerja sebanyak 2 orang. Waktu produksi dengan menambahkan pada SK kedua yaitu pemotongan berarti ini tambah dengan maaf, ini pemotongan ditambah dengan pemotongan pada komponen triple karbo. Semua untuk seluruhnya. Kemudian kapasitas tersedia dengan mengalihkan jam kerja dengan tenaga kerja, overtime dengan membagi total maksimal lembur dalam seminggunya dibagi total hari kerja dalam seminggu dikali dengan jumlah tenaga kerja. Kemudian ditambahkan kapasitas overtime dengan kapasitas tersedia. Lanjut untuk kapasitas SK terakhir, jam kerja sebanyak 8, tenaga kerja yaitu 2, waktu produksi untuk SK pengeboran di komponen Captive Flag ditambahkan SK pengeboran pada komponen triple karbo. Untuk kapasitas tersedia dengan mengalihkan jam kerja dengan tenaga kerja. Lalu overtime dengan membagi total kerja dalam total lembur dalam seminggu dibagi banyaknya hari kerja dalam seminggu dikali dengan tenaga kerja. Lalu tinggal menambahkan dengan kapasitas tersedia. Baik setelah Baik setelah menentukan kapasitas stasiun kerja untuk tiap-tiap stasiun kerja, selanjutnya kita akan memplot data dari setiap stasiun kerja ini ke dalam grafik untuk membandingkan hasil dari tiap-tiap stasiun kerjanya. Data yang akan diambil berupa waktu produksi, kapasitas tersedia, dan kapasitas tersedia overtime. Kemudian akan diupload ke dalam grafik. Ini untuk stasiun kerja pertama, SK 1. Lanjut untuk SK kedua itu kapasitas waktu produksi, kapasitas tersedia, dan kapasitas tersedia overtime ke dalam grafik. Dan terakhir untuk SK ketiga. Nah, dapat dilihat pada tiap-tiap grafik. Untuk SK pertama, eh, kapasitas tersedia dan kapasitas tersedia overtime-nya itu konstan untuk tiap-tiap periodenya. Namun untuk waktu produksinya itu berfluktuasi antar tiap periode dan melebihi dari kapasitas tersedia overtime sehingga menimbulkan ketidakseimbangan antara beban kerjanya. Begitu juga untuk untuk SK kedua itu terjadi fluktuasi yang relatif sangat jauh antara tiap periodenya dan ini juga melampaui dari kapasitas tersedia overtime dan ini menunjukkan bahwa beban kerjanya itu tidak seimbang. Terakhir untuk SK yang ketiga, kapasitas tersedia dan kapasitas tersedia overtime-nya juga masih sama konstan untuk setiap periodenya. Dan untuk waktu produksinya itu masih masih bisa dipenuhi oleh kapasitas tersedia dari SK stasiun kerja ketiga. Baik, mungkin
hanya itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Maaf apabila masih terdapat kekurangan dalam penyampaian. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.